kasih Yesus. Dalam segala hal apapun juga, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, benar Tuhan, ku selalu ku mau menyembah-Mu. Ini perkataan iman kami Tuhan. Dalam segala hal keadaan apapun juga, kami mau senantiasa memuji-Mu, kami mau senantiasa menyembah-Mu. Lagi dengan iman jemaat katakan, ku mau memuji-Mu. Amin. Jemaat sama-sama katakan, amin Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Engkau maha baik dalam kehidupan kami Tuhan. Keberadaan kami sampai dan detik pagi hari ini Tuhan, semuanya oleh kemurahan Tuhan. Oh Tuhan, pagi ini Tuhan kami berada di bait-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Engkau Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh layak di hadapan Engkau Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di tempat ini Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami Tuhan dalam ibadah ini, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar Engkau berkuasa di atas tubuh jiwa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan juga hamba-Mu yang membawa puji-pujian Tuhan. Biar di dalam puji-pujian ini Tuhan ada kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan, puji-pujian ini Tuhan, puji-pujian yang boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian pula Tuhan pemain musik, oh Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga oh Tuhan penyajian mereka Tuhan, penyajian yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya Tuhan, ibadah ini Tuhan kami serahkan dari awal pertengahan ini nanti Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah lalai ataupun gagal dalam menepati setiap janjinya. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita tetap bersorak memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Amin. Sekalipun persoalan banyak, tetap andalkan Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terindah bagi Allah kita, bahwasannya Dia baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal, karena
segenap surga, segenap bumi menyembah Tuhan. Amin. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hati kita. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Dengan penuh sorak-sorai mari berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amin, amin. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan sukacita bangkit berdiri bersorak memuji Dia. Amin. Yeah. Raja muli Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, Amin. Berkuasa selamanya segala ciptaan, Amin. Sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemuliaan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah, batas yang selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yesuslah Raja. Haleluya, 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 haleluya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Mari tetap semangat untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita jangan pernah ragu untuk mengiring Tuhan, amin. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan, tetap maju untuk kita mengiring Tuhan. Jangan pernah kita ragu, sebab Allah yang kita sembah luar biasa, amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu
kami tetap mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Karena kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, itu atas seizin Tuhan. Apapun yang kami alami, itu kami katakan sebagai anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan kami, berkati kami, templah kami, kasihati kami lewat firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Amin. Haleluya. Kami mau belajar Tuhan. Tuhan bentuk kami
Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh alami pertolongan Tuhan yang hebat. Kami boleh alami penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami boleh lewati bulan yang sudah kami lewati, dan saat ini kami berdiri di bulan yang baru, semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari Tuhan berkati kami lebih lagi di bulan ini. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh di sepanjang bulan ini, kami mau mengawali bulan ini dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami mau mengawali hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mari Tuhan lengkapi sukacita kami jemaat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dan saatnya kami terima firman-Mu seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Hari yang pertama di bulan yang ke-10 di tahun 2023. Kalau Tuhan masih boleh bawa kita sampai hari ini, Tuhan boleh izinkan kita menikmati kemurahan-Nya yang besar dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, kita harus akui bahwa itu bukan karena kuat dan gagah kita dalam menjalani kehidupan hari demi hari, tapi semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur hari ini, karena terlalu baik, terlalu sempurna, terlalu indah campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pagi hari ini. Oleh sebab itu, di tanggal 1 bulan Oktober ini, mari Bapak Ibu kita serahkan hidup kita seutuhnya dalam tangan Tuhan. Kita mau libatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita di sepanjang bulan yang baru, karena kita banyak keterbatasan, kita banyak kekurangan, kita tidak tahu apa dan bagaimana selangkah ke depan perjalanan hidup kita. Hanya Tuhan yang memiliki rancangan yang sempurna. Hanya Tuhan yang memiliki rancangan dan jaminan atas hari depan. Dan hanya di dalam Tuhan itu kita temukan. Mari Bapak Ibu mengawali bulan Oktober ini. Sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mau arahkan hati hidup kita sejenak untuk kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya sudah siapkan satu tema sederhana terkait dengan perjamuan kudus tentunya, dan saya beri tema renungan firman Tuhan hari ini, secawan dengannya. Matius pasal 26. Mari kita mulai. Injil Matius pasal 26 ayat 26. Dalam satu perikop ini, saudara perhatikan penetapan perjamuan malam. Itu judul atau tema yang disematkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ayat 26, demikian firman Tuhan bagi kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka,
dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentu garis besar dari pernyataan Tuhan Yesus ini tidak asing bagi kita, artinya sudah sering kali, kerap kali kita mendengarnya dalam, tentu lebih khusus ketika ada perjamuan kudus seperti saat ini. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, saya tidak akan mengurai ayat per ayat, tapi saya ingin mengajak saudara kita melihat sedikit ayat 27 dari perikop yang telah kita baca hari ini dalam satu bagian pernyataan Yesus, di mana Yesus katakan kepada murid-murid, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Murid-murid secawan bersama dengan Yesus ketika itu dalam perjamuan kudus yang terakhir sebelum Yesus menghadapi penggenapan atas pernyataan Bapaknya bahwa Yesus Mesias harus mati dan menderita di kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada hal yang menarik yang ingin saya uraikan dan sharing hari ini bagi kita semua terkait pernyataan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 6, Yesus pernah menyatakan suatu pernyataan kepada murid-muridnya yang mengikuti kemanapun Yesus pergi ketika itu, dan murid-murid Yesus itu berjumlah ratusan orang ketika itu. Belum lagi orang-orang lain yang mengikuti Yesus, karena sebelumnya Yesus membuat suatu mujizat di mana Yesus memberi makan begitu banyak orang, ribuan orang dengan hanya 2 ikan dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mujizat itulah yang memicu sekian banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Di tengah-tengah perjalanan dalam Injil Yohanes pasal 6, jika kita melihat cerita di dalam Injil ini, pada ayatnya yang ke-50 Yesus katakan, "Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati.
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 60 selanjutnya saudara lihat apa yang terjadi. Banyak murid-murid Yesus meninggalkan Yesus ketika itu karena tidak dapat memahami atau menolak pernyataan Tuhan Yesus tentang makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Orang-orang banyak yang mengikutinya saat itu menganggap bahwa Yesus memberikan satu pengajaran yang sesat. Bagaimana mungkin kita dapat memakan daging manusia atau minum darah manusia? Sehingga murid-murid yang mengikutinya dan orang-orang Yahudi pada saat itu tidak bisa terima dengan pernyataan Yesus. Dan Alkitab katakan pada ayatnya yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Pernyataan Yesus sangat tegas. Pernyataan Yesus sangat gamblang, sehingga orang-orang yang mengikutinya saat itu berpikir dalam hatinya, ini Yesus seperti apa sih, memberikan pengajaran yang tidak masuk akal. Namun kita tahu bahwa Yesus tidak sedang berbicara suatu hal yang harafiah, tapi Yesus sedang berbicara suatu penyataan yang sejak zaman para nabi itu sudah dikatakan. Ketika orang Israel itu keluar dari Mesir dalam Paskah yang pertama, sebenarnya pernyataan ini sering diungkapkan. Tapi hari itu orang-orang tidak memahami pernyataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, minggu kemarin saya katakan terkait dengan iman Abraham tentang berharap. Dalam kata berharap terkandung suatu makna antisipasi. Saya ingatkan kemarin bahwa demikian kita, kehidupan kita anak Tuhan. Dalam menjalani hidup di dunia ini, kita harus punya mental antisipasi. Saya singgung kemarin hal yang perlu kita catat ingat dalam berjalan dalam kehidupan kekristenan. Ada banyak hal yang tidak terduga dapat terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus punya mental antisipasi. Kalau tidak punya mental antisipasi dalam menjalani kehidupan kekristenan, ketika terbentur dengan masalah, ketika terbentur dengan pergumulan, kita bisa menyalahkan situasi, kita bisa menyalahkan orang lain, bahkan tidak tertutup kemungkinan kita bisa menyalahkan Tuhan karena tidak bisa terima dengan fakta kenyataan. Kok dalam Tuhan ada masalah? Saya katakan kemarin poin yang kedua, antisipasi dengan pernyataan firman yang keras. Karena dalam kebenaran firman Tuhan tidak selalu atau tidak menyeluruh Allah menyampaikan hal-hal hanya terkait dengan berkat dan berkat. Tapi dalam pernyataan firman Allah juga banyak kali Allah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menemplak, sifatnya keras. Kita harus punya mental antisipasi sebagai jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Jika kita tidak punya mental antisipasi dalam menyikapi pernyataan firman Tuhan yang keras dan tegas, kita juga bisa marah dan kecewa sama Tuhan. Bisa juga marah dan kecewa sama pembicara karena menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Maka dari itu Paulus tegaskan kepada jemaat Roma dalam Roma pasalnya yang ke-22. Paulus pernah katakan begini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Paulus katakan perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya itu. Kemurahannya yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Keras pernyataan firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Sama halnya dengan pernyataan Tuhan Yesus.
ketika dia menyampaikan tentang makan dan minum tubuh dan darah kepada murid-murid yang mengikutinya saat itu. Saudara tahu, Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, sejak waktu itu banyak murid-muridnya mulai meninggalkan Yesus. Dua di antara murid-murid yang meninggalkan Yesus, saudara tahu siapa? Saudara tahu siapa? Dua di antara murid-murid yang meninggalkan Yesus hari itu adalah penulis Injil Markus dan penulis Injil Lukas. Lukas dan Yohanes Markus, nama lengkap dari penulis Markus namanya Yohanes Markus. Oleh Bapak Gereja berkata bahwa dua di antara banyak murid yang mengundurkan diri, dua di antaranya penulis Injil Markus dan yang satu lagi adalah penulis Injil Lukas, yaitu Lukas sendiri. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan waktu, penulis Markus atau Yohanes Markus akhirnya kembali lagi dalam melayani setelah dia dipulihkan oleh Petrus dalam pelayanan bersama-sama Petrus. Sedangkan Lukas dipulihkan oleh Rasul Paulus ketika sama-sama dalam perjalanan bersama dengan Rasul Paulus. Dan ketika dua orang ini dipulihkan, ketika dua orang ini memahami, mereka mati sakit dalam mengiring Yesus. Satu di antaranya, yaitu penulis Markus, dia disalib di pohon zaitun di Yerusalem. Wow, luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang saya mau katakan bagi kita hari ini, dalam menyikapi kasih Allah, dalam menyikapi korban Kristus hari ini, tahukah saudara, konsekuensi yang harus dihadapi dan diterima oleh kita orang-orang Kristen itu tidak mudah. Seperti halnya ketika Yesus bersama murid-murid di hari terakhir ketika mereka makan bersama dan minum bersama dalam perjamuan kudus. Yesus memberikan cawan kepada murid-murid yang berisi anggur tentunya. Untuk murid-murid pun mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang terakhir. Dan saudara tahu, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang cawan di dalam Alkitab, cawan melambangkan banyak lambang, banyak pesan melalui cawan itu sendiri. Contoh dalam Mazmur pasal 75. Mazmur pasal 75 ayat 9, Alkitab katakan begini, sebab sebuah piala atau cawan ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Mungkin kalau dari Mazmur 75 ayat 9 dalam teks terjemahan kita yang sekarang, saudara akan agak sulit memahaminya. Tapi kalau saya melihat dalam teks terjemahan firman Allah yang hidup, Alkitab dalam ayat ini berkata demikian, di dalam tangan Yahweh Tuhan ada secawan anggur yang berbuih-buih. Anggur itu adalah hukumannya yang dicurahkan ke atas orang-orang jahat di bumi ini. Mereka harus minum anggur dalam cawan itu sampai dengan ampas-ampasnya. Cawan dalam Alkitab melambangkan penghukuman dari Tuhan. Cawan juga berbicara atau melambangkan, memiliki arti dan makna penderitaan. Saudara ingat ketika Yesus di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau boleh, lakukanlah cawan ini. Artinya, dalam doa Yesus berkata kepada Bapa, ya Bapa, sekiranya lakukanlah penderitaan ini. Bapak Ibu, sadarkah kita
ketika kita menjadi pengikut Kristus hari ini, kita pun masuk di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Ini kita harus sadari bahwasanya ketika kita ambil sikap berkomit untuk ikut Tuhan, menjadi Kristen, sadarkah kita bahwa dalam kekristenan tidak melulu perjalanan hidup kita itu bebas dari persoalan dan masalah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat kembali, dalam sikap kita menjadi Kristen, disitulah penderitaan kita dimulai ketika iman kita berkata, aku percaya Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan penderitaan di sini tidak terkait dengan penderitaan yang hanya biasa-biasa saja. Tapi penderitaan di sini terkait dengan bagaimana kita menyangkali daging kita. Menyangkali daging. Inilah penyangkalan, penderitaan yang harus kita hadapi. Kita tidak lagi seperti orang Kristen di zaman gereja pada mulanya, di mana orang Kristen saat itu diperhadapkan dengan tantangan secara fisik dan jasmani. Bapak Ibu, tapi kita orang Kristen sekarang, mungkin fisik tidak lagi, jasmani tidak lagi ada tantangan, tetapi batin dan roh kita, tubuh inilah yang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Apa itu? Harus meninggalkan segala kefasikan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, cawan penderitaan kita harus minum, karena Yesus yang memberikan cawan itu kepada murid-muridnya ketika itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa berkata, Tuhan lalukanlah cawan ini. Kalau kita katakan Tuhan lalukan cawan ini, itu artinya kita tidak siap untuk menjadi Kristen yang benar-benar Kristen. Sadarkah kekristenan kita hari ini adalah Kristen yang benar-benar Kristen? Mari kita persoalkan sedikit saja. Banyak orang Kristen saat ini, kekristenan mereka bukanlah Kristen berdasarkan pilihan, tapi kekristenan banyak orang Kristen hari ini karena berdasarkan turunan. Karena dari lahir sudah jadi Kristen, maka Kristen yang dia jalani adalah Kristen karena warisan orang tua. Termasuk saya, sejak lahir sudah lahir di keluarga Kristen. Saya mewarisi kekristenan karena dari orang tua. Sekian tahun saya menjalani Kristen karena warisan. Dan Bapak Ibu, Kristen karena warisan dari orang tua atau leluhur, biasanya itu tidak kokoh. Karena menganggap kekristenan bukan satu hal yang bernilai. Karena sudah terbiasa hidup di lingkungan orang tua yang Kristen, maka saya pun Kristen. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak mencerminkan kekristenannya, karena tidak menganggap Kristen itu sebagai suatu harta yang begitu luar biasa, yaitu kita dipercayakan untuk mengambil bagian dalam proyek keselamatan yang sudah dilakukan oleh Allah Bapa melalui Kristus. Kristen kita jangan hanya pada Kristen standar, Kristen warisan. Kita harus beranjak jauh lebih berani, satu langkah ke depan, menjadikan Kristen sebagai pilihan hidup. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan untuk lahir baru. Banyak juga kita orang Kristen tidak memahami tentang lahir baru. Adakah kekristenan kita hari ini adalah Kristen karena pilihan? Kalau Kristen berdasarkan pilihan, apapun resiko konsekuensi dalam kekristenan,
Orang yang telah memilih Kristen tidak akan mudah luntur imannya, karena dia sudah menjadikan Kristen itu sebagai pilihan. Contoh, entar lagi kita ini diperhadapkan dengan pemilu, ya kan? Kita akan memilih pemimpin negara kita. Saudara, tentu saudara dan saya hari-hari ini sudah mulai, nanti siapa yang saya akan pilih. Ketika pada harinya kita akan memilih, kita sudah tahu siapa yang kita pilih. Dan ketika kita sudah menentukan pilihan, apapun yang nanti dilakukan oleh si pemimpin yang kita pilih, segala kebijakan dan keputusannya, politiknya dalam kepemerintahan, baik atau tidak baik, saudara mau terima atau tidak terima, itu sudah jadi konsekuensi terhadap pilihan kita. Demikian ketika kita memilih pasangan hidup, ya kan? Pasangan hidup karena berdasarkan kita pilih, itu mau tantangan, mau goncangan apapun, kita tetap akan mempertahankan hubungan itu. Berbeda dengan pasangan hidup yang bukan berdasarkan pilihan hati, itu rapuh. Dan itu tidak bertahan lama. Mari kita persoalkan kekristenan kita hari ini. Adakah kekristenan kita hari ini adalah karena kita yang memilih jadi Kristen, atau masih Kristen karena warisan? Saya kembalikan ini untuk kita renungkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, cawan yang diberikan Yesus kepada murid-murid adalah cawan penderitaan. Dan tentu tidak enak kalau kita bicara soal penderitaan. Tetapi mau tidak mau, kita diperhadapkan dengan kenyataan fakta bahwa dalam kekristenan ada begitu banyak tantangan. Kristen ini dalam menjalani kehidupan kekristenan ini, saya tidak tahu sekarang apakah masih ada permen nano-nano atau enggak. Ada? Ya, saudara pernah makan permen itu? Ada manisnya, ada asinnya, ada kecutnya. Pernah satu kali saya gigit itu permen, sengaja gigit karena mau cepat-cepat kasih habis. Ada pahitnya sedikit. Saya gambarkan perjalanan Kristen itu seperti nano-nano. Ada manisnya kadang, ada pahitnya kadang, ada kecutnya, ada asinnya. Kita sudah berdoa, dan harus kita berdoa minta yang terbaik dari Tuhan atas kita. Tapi jika Tuhan izinkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan kita tolak. Karena ada istilah di luar sana, yang pahit jangan cepat-cepat dibuang, yang manis jangan cepat-cepat ditelan. Obat itu nggak ada yang manis. Obat itu rata-rata pahit. Tapi yang pahit itulah yang menyembuhkan sakit kita. Gula yang manis bisa berdampak positif kalau kita makan sesuai takaran dan aturan. Tapi kalau berlebihan, gula itu juga bisa membahayakan kesehatan kita. Itulah kekristenan. Saudara harus berdoa, minta yang terbaik dari Tuhan atas rumah tangga kita, atas pribadi kita, atas pekerjaan kita. Itu harus kita minta sama Tuhan. Tapi jika dalam perjalanan kekristenan kita, Tuhan izinkan yang pahit harus kita alami, jangan kita kecewa dengan Tuhan. Jangan kita marah dengan Tuhan. Karena kemungkinan Tuhan melihat bahwa ada yang sakit dalam tubuh kita, sehingga dia harus memberikan obat yang pahit itu, yang harus kita telan untuk dapat menyembuhkan bagian yang sakit dalam tubuh jasmani kita ini. Menyembuhkan bagian rohani yang sakit, bisa saja. Nah, dalam meresponi
meresponi cara Tuhan bekerja itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Saya ambil contoh 2 orang dalam Alkitab ketika mereka meresponi pernyataan Tuhan. Yang pertama, saudara tentu tahu Yunus kan? Yunus satu kali saat Allah katakan kepadanya, Yunus, siap-siap kamu ke Niniwe. Kita tahu cerita ini. Pasal 1 ayat 1 Allah berfirman kepada Yunus untuk ke Niniwe. Tapi pas ayatnya yang kedua, Alkitab berkata Yunus mempersiapkan diri untuk ke tempat lain, jauh dari hadapan Allah. Saudara perhatikan respon Yunus. Yunus menghindar, mau menghindar, sengaja menghindar dari pernyataan Allah. Dari apa yang Tuhan suruh, Yunus menghindar. Dan kita tahu proses Yunus harus dimakan atau ditelan oleh ikan selama 3 hari di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itulah Yunus menyadari kesalahannya. Di dalam perut ikan itulah Yunus menyadari bahwa apa yang telah dia putuskan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Dalam penderitaan antara hidup dan mati, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Yunus. Doa Yunus dikabulkan. Yunus diselamatkan. Ketika Yunus diselamatkan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, saudara dengar, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk yang kedua kalinya. Apa isi firman Tuhan? Apa isi pesan atau perintah Tuhan kepada Yunus? Berubahkah? Saudara perhatikan. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ternyata isi pesan Tuhan tidak berubah, masih tetap sama. Ketika Allah berfirman kepada Yunus pada pasalnya yang pertama untuk menunaikan tugas pelayanan penginjilan di kota Niniwe, tapi Yunus menghindar dan lari dari kenyataan. Allah memproses Yunus, Yunus sadar, Yunus minta ampun. Allah pulihkan Yunus dan Allah berfirman lagi untuk yang kedua kali. Dan isi firman tetap sama. Apa yang saya mau bawa kita renungkan? Ketika kita menghindar dari masalah, kalau itu persoalan masalah Tuhan izinkan harus kita hadapi. Kita menghindar, bisakah? Bisa. Tapi ingat, Yunus, Tuhan berfirman untuk yang kedua kalinya dengan isi dan pesan yang sama. Satu hal, jika tujuan Tuhan belum terlaksana dalam hidup kita, orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang yang Dia pilih, sampai kapanpun Tuhan akan proses kita dengan hal yang sama. Amin. Akan Tuhan proses. Kebanyakan kita mau menghindar, kebanyakan kita nggak mau Tuhan. Tapi sebenarnya dari peristiwa Yunus kita dicerahkan, kita diingatkan. Yang pertama, kalau Tuhan izinkan persoalan masalah itu menerpa batin kita, rohani kita, itu artinya satu, Tuhan masih ingat kita dan sayang kita. Kedua, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita untuk kemuliaannya. Beda dengan cobaan yang kita cari-cari sendiri. Harus dipisahkan mana cobaan, mana ujian. Cobaan bukan dari Tuhan, itu dari kuasa gelap yang menyerang batin tubuh kita, menyerang manusia lama kita. Tapi ujian biasanya selalu dari Tuhan. Dan ujian itu terkadang selalu terkait atau menyentuh jiwa dan batin kita, karakter kita. Biasanya
menjurus ke hal-hal itu. Kedua kali firman Tuhan datang kepada Yunus dengan isi firman yang sama. Dan yang kedua kali Yunus melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi? Niniwe diselamatkan. Demikian dengan kita. Ketika kita meresponi cara kerja Tuhan dalam hidup kita, bisa jadi Tuhan mau selamatkan keluarga kita. Bisa jadi Tuhan mau selamatkan jiwa kita. Bisa jadi Tuhan mau selamatkan usaha pekerjaan kita. Bisa jadi Tuhan mau pulihkan keadaan pelayanan kita. Bisa saja itu semua terjadi. Karena ketika Tuhan memilih saudara dan saya sebagai objek untuk diselamatkan dalam kekekalan, sejak itu cara Tuhan akan terus memurnikan hidup kita dengan berbagai macam caranya. Kalau kita menolak, bisa. Tapi jangan capek, Tuhan akan terus proses kita. Tuhan akan terus proses kita. Jadi bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi? Dari Yunus kita belajar positif dan negatif. Negatifnya, jangan ikut cara Yunus ketika Allah berfirman pada pasal pertama dan pasal kedua. Yunus menolak. Ini hal yang negatif. Tapi hal positif dari Yunus, ketika Allah berfirman untuk yang kedua kali, Yunus menyadari kesalahannya, Yunus menyadari kekeliruannya, Yunus menyadari dosanya, Yunus minta ampun. Dan itulah kasih Allah. Allah selalu mengampuni kita. Tuhan selalu mengampuni kita. Di saat kita jatuh dalam dosa, kita sadar bahwa kita salah, Tuhan dengan senang hati mengampuni setiap kita. Dan semestinya ini pun harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita pun harus bisa mengampuni orang lain. Karena ini dosa yang paling fatal jika kita tidak mampu mengampuni siapapun. Urusan kita adalah mengampuni. Bukan urusan orang yang kita mengampuni dia terima atau tidak. Bukan urusan kita. Porsi kita hanya mengampuni. Karena kita sedang berurusan dengan Tuhan. Orang itu pun sedang berurusan dengan Tuhan. Bagian kita mengampuni. Setuju mau mengampuni? Mau melupakan? Tunggu Om, tunggu. Melupakan maksudnya apa Om? Jemaat, dua hal dari Yunus kita pelajari. Jangan ambil sikap pertama karena Yunus menolak. Ambillah sikap Yunus yang kedua. Dia tunduk dan mau melakukan firman Tuhan. Respon yang kedua yang saya ambil dari tokoh-tokoh Alkitab dalam meresponi cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga pemuda Ibrani ini, kita tahu ceritanya, diperhadapkan dengan hukuman mati. Dapur api yang menyala 7 kali lipat panasnya. Kita tahu 3 orang pemuda Ibrani ini imannya tidak tergoncangkan. Mereka kokoh, mereka teguh berpegang kepada janji Allah. Mereka katakan, sekalipun Allahku yang aku sembah tidak meluputkan aku atau tidak menolong aku tetap percaya Allah. 3 orang pemuda Ibrani ini, kita tahu ceritanya. Pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi, meresponi penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami? Adakah iman kita goyah? Adakah iman kita luntur? Adakah kita bimbang terhadap janji-janji Tuhan? Tentu kita mau berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar dari ayat pokok kita hari ini. Matius pasal 26 ayat 27.
Sebenarnya Yesus menyelipkan di dalam ayat itu. Kalau saudara perhatikan dengan jeli, dengan saksama, dengan baik, Yesus memberikan solusi dan jalan keluar di dalam ayat itu terkait penderitaan yang akan dihadapi oleh murid-murid. Dan memang benar, ketika Yesus mati di kayu salib, ketika Yesus mengutus murid-murid di dalam Kisah Para Rasul, mereka harus terpencar ke seluruh dunia. Apa yang dihadapi murid-murid? Penderitaan secara fisik loh dalam memberitakan Injil. Nggak ada yang hidup nyaman ketika itu. Nggak ada yang hidup nyaman, bahkan mati syahid. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kembali dalam Injil Matius pasal 26, saya coba untuk selesaikannya. Ayat 27, Yesus katakan begini, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan yang diberikan oleh Yesus, murid-murid tahu apa makna dan artinya. Selain mereka memaknai bagaimana proses Allah menyelamatkan bangsa Israel, mereka tahu itu. Tapi yang kedua, secara rohani, murid-murid tahu makna dari cawan itu, yaitu murid-murid akan diperhadapkan dengan banyak penderitaan. Di dalam ayat ini saya katakan, Yesus menyelipkan solusi, Yesus menyelipkan jalan keluar. Bagaimana kita mampu menghadapi ujian, menghadapi penderitaan. Apa yang Yesus katakan? Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukurlah. Inilah kunci, inilah solusi, inilah jalan keluar yang diberikan oleh Yesus. Saudara perhatikan sedikit kembali kepada Yesus memberi mujizat 5.000 orang dengan hal yang kecil, baik ikan maupun roti. Ketika Yesus berdoa mengangkat kedua bakul itu di hadapan Bapa dengan mengucap syukur, apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi. Sama halnya Yesus menekankan mengucap syukur di dalam ketika kita meminum cawan penderitaan. Artinya ketika penderitaan itu Tuhan izinkan, ujian itu Tuhan luaskan, bagaimana kita menghadapi agar kita kuat menghadapi itu? Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Kita kadang lupa tentang makna ucapan syukur. Dengan mudah kita dapat menyampaikan itu, tapi terkadang sulit, bahkan lupa makna yang terkandung di dalam ucapan syukur. Dalam ucapan syukur ada satu makna yang memberkati saya secara pribadi. Ketika dalam hidup kita ada ucapan syukur yang murni, yang keluar dari hati, ada satu kekuatan dari Tuhan. Artinya kekuatan itulah yang memampukan kita untuk bisa menghadapi, menerima segala sesuatu yang Tuhan luaskan dan Tuhan izinkan. Kenapa? Karena kita menganggap segala sesuatu yang Tuhan luaskan terjadi sebagai kasih karunia dari Tuhan. Ya, karena setiap kita tidak hanya diberikan iman untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bersama dengan Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 misalnya, apa Alkitab katakan di sana? Petrus katakan, 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Penderitaan dari Tuhan yang Tuhan luaskan itu satu karunia. Bahkan dari kacamata saya pribadi, saya menilai jika suatu penderitaan, suatu persoalan, suatu ujian ketika itu sungguh datang dari Tuhan,
saya merasa bahwa Tuhan sedang menghargai saya. Berat kan pernyataan ini? Ketika ujian, tantangan, masalah Tuhan luaskan, bagi saya pribadi hari ini saya katakan Tuhan sedang menghargai saya. Karena saya teringat satu ayat, tidak ada orang yang dikasihinya tidak diproses oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar menyikapi masalah, persoalan dengan arif dan bijaksana. Jangan kita salah menyikapi. Kalau kita salah menyikapi persoalan, masalah, kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa salah dalam hal itu. Tapi mari hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita sejalan bersama Kristus.